البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdul Aziz Al-Rasyid rahimahullahu taala. Qauluhu ala hadzal wajh. Ala hadzal wajh, yaitu bikasril jim ay al-musab bil marad. Berarti ini bukan penyakitnya tetapi orangnya, yaitu orang yang sedang terkena sakit ini. Ya, tertimpa sakit. Baik. Kemudian qala Syekhul Islam rahimahullah di dalam matan itu, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama'. Apakah kalian tidak percaya kepadaku sementara aku adalah kepercayaan dari zat yang ada di langit? Ini hadis sahih. Baik. Qala Syekh Abdul Aziz Al-Rasyid rahimahullah, qauluhu ala ta'manuni ila akhirih. Hadzal hadis akhrajahu fi sahihain an Abi Sa'id Al-Khudri. Ya, ini Bukhari nomor yang ke-3344, Muslim nomor yang ke-1064. Baik. Qal ba'asa Aliyun minal Yaman bi Dzuhaibatin fi adimin makrud, yaitu Ali bin Abi Thalib mengirimkan sepotong emas fi adim, yaitu di dalam apa? Di dalam wadah yang terbuat dari kulit. Makrub, yaitu yang sudah disamak, madbuh, sudah dibersihkan, disucikan. Walam tuhsal min turabiha, dan dia belum disaring, belum ditapis dari pasirnya, masih apa? Baru diproduk, baru dihasilkan dari dalam tanah, misal istilahnya. Taib Ali mengirimkan itu kepada Rasulullah SAW. Berarti ini kejadiannya adalah setelah apa? Setelah Ali bin Abi Thalib diutus oleh Rasulullah SAW untuk mengurus apa? Mengurus urusan agama dan pemerintahan di sana. Faqassamaha Rasulullah SAW baina arba'ah. Lalu Rasulullah SAW membagi-bagikannya di antara 4 orang. Zaid al-Khair, ini adalah kepala sebagian kabilah. Dulu julukannya di zaman jahiliyah Zaid al-Khair. Kemudian Rasulullah merubah namanya jadi al-Khair. Wal Aqra' ibni Habis, ini ma'ruf. Apa itu? Tokoh besar Ghatafan. Wa Uyainah ibnu Hisan, ini juga sama, tokoh besar Ghatafan, dan ini memang pemimpin kabilah Ghatafan. Wa Alqamah ibni Ulasah au Amir ibni Tufail. Syakka Umarah dari rawinya. Fawajada min dzalika ba'du sahabah minal ansar wa ghairihim. Maka sebagian sahabat dari Ansar dan yang lainnya merasa bengang dengan itu, yaitu ada kesedihan dan sebagainya. Kenapa orang-orang yang tidak terbukti ketaatannya justru mendapatkan ini? Padahal Rasulullah bersabda kepada para sahabat, yaitu apa? Innama ata'allafuhum. Kenapa? Karena setelah itu datang si orang apa itu namanya, kepala Khawarij itu, yaitu Dzul Khuwaisirah, atau di dalam riwayat Bukhari Ibnu Dzul Khuwaisirah. Dia mengatakan, ya Muhammad i'dil, wahai Muhammad bersikap adillah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, waihat man ya'dil idza lam ya'dilillahu wa rasuluh. Semoga Allah mengasihanimu, atau dalam lafaz yang lain, walilak, semoga kamu celakalah kamu. Siapa yang mampu bersikap adil kalau Allah dan Rasulnya tidak bersikap adil? Kemudian Rasulullah bersabda, innama ata'allafuhum, aku ini hanya ingin melunakkan hati-hati mereka. Dan ini haknya Rasulullah SAW. Karena apa? Itu masuk di dalam keumuman firman Allah Ta'ala, wal mu'allafati qulubuhum, yaitu orang yang berhak mendapatkan zakat adalah orang-orang yang sedang dilunakkan hatinya untuk Islam. Boleh dia mendapatkan itu. Baik. Kemudian apa? Orang ini berpaling, tidak mau beriman dan tidak mau minta maaf kepada Rasul dan sebagainya. Maka Rasulullah SAW bersabda, ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama'. Apakah kalian tidak mau percaya kepadaku sementara aku adalah kepercayaan dari zat yang ada di langit? Maksudnya adalah Allah di atas langit. Ya'tini khabarus sama'i sabahan wa masa'a. Datang kepadaku berita langit di waktu pagi dan petang. Terus menerus berita-berita dari Allah itu datang.
menunjukkan Rasulullah SAW itu memang mendapatkan wahyu, bukan membuat-buat sendiri. Sebagaimana dalam hadis Muawiyah itu muttafaqun alaih, yang mana di riwayat Bukhari Rasulullah SAW mengatakan innama ana al-qasim wallahu huwal mu'ti. Aku itu hanyalah pembagi dan Allah lah yang memberi. Jadi Rasulullah hanya menjalankan amanah untuk menyerahkan ini ke siapa, itu ke siapa, dan sebagainya. Makanya barang siapa menuduh hukum Rasul itu tidak adil, maka berarti dia telah menuduh zat yang mengutus Rasul tersebut, yaitu penguasa alam semesta ini. Makanya Rasulullah menisbatkan itu kepada Allah. Beliau adalah kepercayaan dari zat yang di langit. Jadi beliau hanya sekedar penyampai dan pembagi dan pembawa amanah. Baik, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Qauluhu ala ta'manuni, ala adatul istiftah. Adatul istiftah. Ya, ini indal jumhur dan ini betul. Yang lain mengatakan adatul tanbih, dan itu juga pendapat yang kuat. Karena seringkali istiftah memang untuk tanbih, mengingatkan bahwasanya yang datang setelahnya lahu sya'nun azim, memiliki nilai yang besar, makanya menggunakan lafaz ala. Baik. Salam. Qauluhu wa ana aminu man fis sama, ay aminullah subhanahu wa ta'ala alladzi fis sama, yaitu aku dipercaya oleh Allah. Amin bimakna ma'mun, yaitu isim, yaitu apa? Fa'il bimakna maf'ul. Seperti apa? Qatil bimakna maqtul. Allah yang ada di langit, ala tablighi syar'ihi wa dinihi, untuk menyampaikan syariatnya dan agamanya. Qila innal qaila lin nabi sallallahu huwa dzul khuwaisirah al-yamani. Dikatakan bahwasanya yang mengucapkan itu kepada Nabi SAW adalah Dzul Khuwaisirah al-Yamani. Memang dia di dalam hadis itu disebutkan di dalam hadis itu Dzul Khuwaisirah, atau dalam riwayat Bukhari Ibnu Dzul Khuwaisirah, dan semuanya mungkin. Baik. Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, belum selesai. Fasta'zanahu ba'du sahabah fi qatlih, yaitu siapa? Dalam satu riwayat adalah Umar, dalam riwayat yang lain adalah siapa itu namanya, Abu Sulaiman itu, Khalid ibnul Walid, dan dua-duanya sahih hadisnya. Dan boleh jadi bukan hanya satu sahabat yang memang minta izin agar membunuh orang ini. Karena apa? Memang ini akan membuat kekacauan. Kalau dia menentang penguasa akan melihat ini sebagai kekacauan dan merusak ketaatan orang kalau orang ini dibiarkan. Nah, kalau penguasa saja membolehkan untuk itu dan secara undang-undang membolehkan, maka bagaimana dengan Rasulullah SAW yang dijamin beliau itu beritanya benar, hukumnya adalah hak, dan hukumnya adalah adil. Maka barang siapa menentang, dia lebih layak untuk dibunuh. Baik. Tetapi apa? Rasulullah SAW memiliki apa? Memiliki pandangan yang sangat luas. Makanya beliau bersabda, da'hu, biarkan dia. Fa innahu yakhruju min di'di'i hadza, akan keluar dari di', yaitu apa? Nasl, keturunan orang ini. Disebutkan di dalam syarahnya di sini min jinsih. Ini titik duanya salah. Kalau di dalam syarah-syarah yang lain di artinya adalah nasl, keturunan. Qauman tahqiruna sholatakum ma'a sholatihim, suatu kaum yang kalian akan meremehkan sholat kalian bersama sholat mereka, ibadahnya hebat sekali. Wa qira'atakum ma'a qira'atihim, bacaan kalian bersama bacaan mereka. Padahal kita tahu bagaimana besarnya semangat sahabat di dalam amal soleh. Tetapi apa? Ternyata para sahabat akan merasa lemah di hadapan orang-orang Khawarij tadi dalam cara ibadahnya. Baik, dalam riwayat yang lain apa itu? Siyamakum ma'a siyamihim, puasa kalian bersama puasa mereka. Baik. Dan Rasulullah menyebutkan tentang masalah bacaan, apa itu? Yaqra'unal Qur'an walam yablughu walam yujawiz hanaqirahum, wa fi riwayah halaqimahum. Mereka membaca Al-Quran, tapi bacaannya tadi tidak melewati tenggorokan mereka, tidak sampai ke dalam hati. Nggak paham mereka apa yang mereka baca hakikatnya. Yamruquna minad-din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama ini sebagaimana keluarnya anak panah dari buruannya. Ramiyah ini adalah apa? Adalah marmiyah, yaitu objek yang ditembak. Sebagian orang mengartikan dari busurnya, bukan. Tetapi yang dimaksud adalah dari buruannya, binatangnya itu. Makanya disebutkan dalam riwayat Bukhari, apa itu? Yang duru ila naslihi fala yara syai'an wa yang duru ila dan seterusnya, disebutkan masing-masingnya itu fala yara syai'an waqad jawaza
Waqad jawaza ad-dam wal farz, yaitu orang yang menembakkan panahnya itu dia melihat ke bagian besinya yang depan, dia nggak melihat ada bekas apa-apa, dia melihat ke batangnya juga tidak ada sisa apapun, dan dia melihat ke bagian bulu belakangnya, dia juga tidak melihat kepada sesuatu apapun, padahal panahnya tadi telah melewati darah dan kotoran, yaitu tidak ada bekas sama sekali. Menunjukkan apa? Walaupun agamanya itu tampak hebat dan kuat, tetapi ternyata tidak ada bekas agama sama sekali pada dirinya. Karena apa? Kekejaman yang luar biasa seperti yang kita lihat di kisah-kisah orang-orang Daesh dan ISIS itu. Makanya para ulama mengatakan mereka bukan dari Islam sedikit pun, bukan itu Islam, dan seterusnya. Tayyib, fa aina ma laqitumuhum faqtuluhum, maka dimanapun kalian berjumpa dengan mereka maka bunuhlah mereka. Rasul tidak mengatakan qatiluhum, perangi, tapi bahkan bunuh. Sebagaimana dalam lafaz yang lain, apa itu? Walain adraktuhum la aqtulannahum qatla ad. Kalau aku menjumpai dengan mereka pasti aku bunuh mereka, bukan aku perangi, bahkan aku bunuh. Sebagaimana dibunuhnya kaum Ad, yaitu apa? Al-istiqsal, kata Imam Nawawi, yaitu dihabiskan, karena memang mereka akan merusak. Makanya seperti yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib, dan beliau orang yang menjalankan ini dan mendapatkan pahala dalam masalah ini. Beliau dan para sahabat yang bersama beliau memerangi sekitar berapa itu? Alal khilaf 6.000 atau 4.000 orang-orang Khawarij di Nahrawan, dan semuanya mati kecuali tinggal 2 orang. Dan ternyata apa? 2 orang ini pun cukup untuk apa? Membuat kekacauan. Tidak berani perang berhadapan, tapi dengan cara yang sangat curang. Menyerang Ali ketika Ali mau sholat, ini curang. Sebagaimana apa? Sebagaimana si orang Majusi yang menyerang Umar ketika apa? Umar sedang menjadi imam. Ini cara yang memalukan, tidak layak sebagai orang yang hebat atau orang yang gagah. Ternyata apa? Dengan cara yang curang. Orang mau sholat jelas konsentrasinya kepada Allah. Itu pun dengan apa? Dengan racun yang dipakai oleh Abdurrahman ibnu Muljam itu. Tayyib. Makanya memang harusnya dihabisi orang-orang semacam ini. Apalagi zaman sekarang, 1 orang pun boleh jadi dia membawa apa itu? Alat-alat peletup yang besar. Maka memang berbahaya walaupun hanya 1 orang. Walaupun anak kecil, jangan diremehkan kalau dia dari Khawarij yang betul-betul telah terdidik. Nanti terjadi seperti yang di Yaman itu. Ketika tentara Yaman menghabisi orang-orang Rafidhah, kita dikasih informasi dari teman yang di Son'a. Nah, kemudian apa? Sudah banyak orang Rafidhah mati pada waktu itu, tapi bukan yang terakhir ini jelas. Kemudian apa? Ada anak kecil datang ke situ. Nah, komandan tentaranya melihat, oh hanya anak kecil. Nah, dia konsentrasi ke yang lain. Ternyata anak ini langsung mengeluarkan pistol, ditembak komandannya tadi dan meninggal. Maka memang tidak layak diremehkan walaupun anak kecil. Demikian pula apa yang perempuannya sama saja, sebagaimana disebutkan dalam kisah Bani Umayyah itu. Istri dari siapa itu namanya? Salamah bin Syabib kalau tidak salah itu. Yang namanya Ghazalah, ternyata apa? Dia memang jago perang walaupun tampak lemah seperti perempuan. Bahkan Hajjaj bin Yusuf yang pemberani pun ketakutan. Ketakutan dia melawan si wanita ini. Dan jelas wanita ini nggak sendirian, dia punya pasukan-pasukan dari kalangan perempuan juga. Maka memang Rasulullah SAW dengan wahyu dari Allah, beliau tahu bahwasanya yang namanya Khawarij ini berbahaya. Sama saja dia laki-laki ataukah perempuan atau anak-anak. Bukan berarti anak-anak boleh langsung dibunuh, tapi masalah kewaspadaan itu penting. Makanya Rasulullah menggambarkan sampai seperti dibunuhnya kaum Ad, yaitu apa? Semuanya dihabiskan kalau betul-betul memang terbukti mereka adalah Khawarij. Kemudian Rasulullah bersabda, fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum, karena sesungguhnya di dalam pembunuhan terhadap mereka itu ada pahala bagi orang yang membunuh mereka. Dan sebagaimana dalam hadis Ali, dan hadisnya sahih, Rasulullah dia mengatakan, Ali bin Abi Thalib mengatakan, laulaan tabakhtarul Quraisy la akhbartuhum bima akhbarani bihi Rasulullah SAW min ajrihim indallah. Seandainya bukan karena aku khawatir orang Quraisy nanti berjalan dengan pongah, dengan congkak karena pahala yang mereka dapatkan di sisi Allah masalah membunuh Khawarij, niscaya aku kabari mereka apa yang dikabarkan oleh Rasulullah kepadaku tentang pahala mereka dalam membunuh Khawarij. Menunjukkan apa? Pahalanya memang sangat besar membunuh orang Khawarij demi keselamatan muslimin sendiri, dan juga apa? Demi menjaga nama baik Islam agar tidak tampak sebagai agama yang buas dan orang jadi salah paham dan seterusnya. Dan juga kalau orang Khawarij hidup memang apa? Mereka tidak tanggung-tanggung dalam membunuh. Laki-laki, perempuan dibunuh, tua muda dibunuh, kakek pun dibunuh. Apalagi seperti zaman sekarang,
Tidak peduli anak-anak nanti tangannya putus atau kakinya putus kena bom-bom yang meletup itu. Demikian pula orang tua yang sedang istirahat di biliknya, tiba-tiba tahu-tahu biliknya hancur. Apa dosa orang tua ini? Orang-orang tua yang sudah tua renta dan sebagainya. Dan mereka tidak ambil kisah siapapun yang mati. Dan seterusnya. Banyak fatwa ulama tentang masalah ISIS, bahwasanya memang mereka itulah khawarij yang gulah, yang melampaui batas. Cuma syahidnya di sini adalah apa? Yaitu Rasulullah SAW, beliau tidak membunuh orang ini karena beliau dapat wahyu bahwasanya memang orang ini belum, walaupun dia layak dibunuh, tapi memang dia tidak terbunuh sekarang karena dia masih memiliki keturunan untuk menjalankan takdir Allah sebagai ujian untuk umat ini. Dan dalam lafaz yang lain Rasulullah mengatakan, inni akhafu an yaqulan nas inna Muhammadan qatala ashabah. Aku khawatir nanti orang-orang akan mengatakan sesungguhnya Muhammad itu membunuh sahabatnya. Disangka orang ini sahabat. Kenapa? Ibadahnya luar biasa, ikut sholat, ikut zakat, ikut haji bersama Rasul, dan juga ikut perang. Nah, orang lain pahamnya apa? Orang lihat secara dohirnya aja, oh ini orang baik. Tak tahu apa yang terjadi di balik itu. Tayyib. Al-hadis. Fa awwalu bid'atin waqa'a fil Islam fitnatul khawarij. Maka bid'ah pertama yang terjadi di dalam Islam adalah fitnah khawarij. Wa kana mabda'uhum bisababid dunya. Dan pondasi mereka atau dasar mereka adalah disebabkan karena dunia. Memang terbukti walaupun zahirnya mereka zuhud tapi hati mereka dipenuhi dengan dunia. Makanya kalau kita lihat khawarij zaman sekarang, mereka tidak ambil kisah masalah kesyirikan-kesyirikan yang ada, masalah bid'ah-bid'ah yang ada. Tetapi yang mereka ambil kisah adalah kenapa Perdana Menteri itu ambil uang rakyat terus, kenapa ambil uang haji, kenapa ambil uang ini, kenapa ambil uang itu. Mereka tidak ambil kisah bahwasanya Perdana Menteri cuma sibuk masalah uang sebagaimana kebanyakan manusia di dunia. Tapi tidak pernah Perdana Menteri kita lihat dia itu mencaci maki salafiyah, menuduh salafiyun begini-begini dan seterusnya. Inti mereka adalah memberontak dalam masalah harta. Intinya adalah karena masalah harta dan kekuasaan. Kalau tidak, kenapa tidak menjadi pembicaraan mereka setiap hari bahwasanya kenapa mufti ini selalu menghina Rasulullah, menghina salafiyah dan menyelisih sunnah Nabi, tidak merasa cukup dengan sunnah Nabi. Kenapa mufti ini membiarkan kesyirikan? Tidak, hampir tiap hari pembicaraan mereka adalah masalah kursi dan masalah korupsi. Dah itu aja. Sebagaimana orang-orang Ikhwanul Muslimin di Indonesia, mereka justru malah mengejek ketika ahlu sunnah membicarakan masalah yang terpenting, yaitu tauhidullah di dalam ibadah. Mereka mengatakan kalian hanya sibuk masalah syirkul kubur, syirik dalam masalah kubur, kalian hanya sibuk itu aja. Dan kalian melupakan masalah syirkul qusur, yaitu syirik dalam masalah istana-istana itu, kata mereka. Jadi intinya malah memang kursi dan keduniaan, bukan hak Allah yang tertinggi yang mereka inginkan untuk ditegakkan. Makanya jangan heran para khawarij yang dulu berperang di Afghanistan, justru kebanyakan pengikut mereka adalah masih memakai tangkal-tangkal dan masih berbuat syirik di kubur-kubur yang di Afghanistan itu. Sebagaimana diceritakan oleh ikhwah yang berperang di Afghanistan di bawah bendera ahlu sunnah, ahlu tauhid, yaitu Syekh Jamilur Rahman. Orang-orang hikmatiyar dan lain-lain, mereka tidak ambil kisah masalah kesyirikan. Bahkan kebanyakan sumber keuangan mereka dari hasil menjual opium, menjual dadah dan sebagainya. Kalau mereka betul-betul ingin menegakkan hukum Allah, mereka justru yang pertama kali melanggar hukum Allah itu sendiri. Dan siapa yang pertama kali mereka bunuh justru adalah pasukan Kunar, yang mereka adalah ahli tauhid. Padahal Syekh Jamilur Rahman sudah menguasai provinsi Kunar yang besar dan menegakkan negara Islam di situ. Dan sekolah-sekolah dibesarkan di situ, sekolah-sekolah tauhid, diajarkan kitab-kitab tauhid dan sebagainya. Tapi justru di malam-malam hari setelah itu pasukan Hikmatiyah dan pasukan Ikhwanul Muslimin yang lain, mereka bersekongkol dengan para komandan Rusia yang ada di perbatasan untuk untuk mengepung pasukan Muslimin yang di wilayah Kunar itu. Kalau tujuannya ingin menegakkan syariat Islam, alhamdulillah satu provinsi sudah terbentuk. Padahal Ikhwanul Muslimin dan Hikmatiyah mereka menguasai sekian provinsi, nggak ada tauhid ditegakkan, malah masih banyak kemaksiatan dan kesyirikan. Jadi dusta ketika mereka mengatakan mereka ingin menegakkan hukum Allah dan sebagainya. Dusta. Justru mereka bekerja sama dengan musyrikun untuk menyerang pasukan Kunar, dan mereka dengan cara yang licik. Sebagian dari mereka belajar ke Syekh Jamilur Rahman, menampakkan tauhid dan sebagainya. Ya, sementara ahlu sunnah mereka adalah bukan orang yang buruk sangka, dohirnya baik dan
tidak sama sekali tidak menampakkan karakter jelek dipercaya. Dan orang ini memang hebat dalam masalah ketentaraan. Akhirnya apa? Dia dipercaya menjadi komandan di sebagian pasukan. Nah, pada suatu malam ternyata apa? Ternyata dia masuk ke gudang senjata itu dan seluruh pemicu-pemicu senjata itu dicabut oleh dia. Nah, kemudian dia mengirim utusan-utusan ke pasukan-pasukan Rusia yang ada di perbatasan mengatakan besok serang. Nah, ketika besok betul-betul datang serangan, pasukan ahlu sunnah dan ahli tauhid di situ mulai mengarahkan senjata, ternyata nggak mampu menembak. Kenapa? Dikhianati dari dalam oleh penjahat-penjahat najis tadi itu. Bagaimana mereka kerjasama dengan ahli syirik untuk apa? Untuk membunuh ahli tauhid. Itu adalah kejadian yang menyakitkan, na'udzubillah. Nah, ketika pasukan di Kunar itu banyak yang meninggal dan sebagainya, beritanya sampai ke Saudi, yang mana Saudi adalah apa? Adalah pendukung terbesar masalah pendanaan dan sebagainya. Maka mereka protes, bagaimana kalian Ikhwanul Muslimin justru melakukan seperti itu? Maka tokoh-tokoh besar Ikhwanul Muslimin mengatakan, menulis kitab judulnya As-Sakinah Tas-Sakinah. Jangan buruk sangka, ini adalah masalah ijtihad yang terjadi di sana dan seterusnya. Maka dibantah oleh para ulama, gimana ijtihad untuk membunuh ahli tauhid? Kalian ingin menegakkan agama apa kalau demikian? Dan seterusnya. Itu adalah kenyataan yang menyakitkan. Maka bagus ucapan dari Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala, tidak mungkin ahli tauhid itu akan mengharapkan agama itu tegak dari ahli bidah dan kerjasama dengan ahlul bidah. Karena apa? Mereka tidak akan mengikuti kecuali apa? Hawa nafsu mereka. Politik bukan masalah apa? Agama Allah. Makanya Hikmatyar sendiri berkata kepada sebagian tentara Saudi yang ditangkap, yang mereka tangkap bukan, mereka sendiri cerita kepada apa? Kepada Syekh Mukbil, kami heran, kami perang melawan Rusia, justru kami ditodong dari belakang. Pasukan Hikmatyar yang menangkap kami, bukan pasukan kafir. Kemudian Hikmatyar mengatakan, kalau kami nanti punya kesempatan, kalian yang kami habiskan dulu sebelum orang Rusia itu. Nah, ketika pasukan ahli tauhid betul-betul istilahnya sudah hancur, mereka nggak juga kemudian perang melawan Rusia. Memang tujuannya adalah untuk kekuasaan, akhirnya bagi-bagi kekuasaan. Itulah intinya, yaitu apa? Politik dan dunia. Dan itulah ahli apa? Ahli khuruj, orang-orang khawarij. Intinya adalah dunia, bukan menegakkan agama Allah. Jadi dusta kalau mereka mengatakan cemburu untuk agama Allah. Oh, kenapa hukum hudud tidak dikerjakan? Kenapa yaitu akta tanggal sekian tidak ditegakkan? Itu dusta. Tujuannya adalah apa? Kursi, bukan masalah syariat Allah. Dan kisah panjang terkait dengan masalah ini dan masalah yang di Mesir. Ucapan-ucapan mereka sendiri. Makanya orang yang merasa heran kenapa Ahlus Sunnah banyak mengkritik Ikhwanul Muslimin. Kenapa? Mereka yang tidak tahu apa yang dilakukan oleh Ikhwanul Muslimin. Mereka menyangka Ikhwanul Muslimin sesuai dengan namanya, saudara muslimin. Padahal mereka adalah apa? Pengkhianat. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Al-Banna, dan beliau adalah dari ahli tauhid. Beliau memuji Syekh Mukbil dan sebagainya. Beliau mengatakan Ikhwanul Muslimin adalah khawanul muslimin, pengkhianat kaum muslimin, dan itu yang betul. Dan inilah masalah orang khawarij tadi. Makanya jangan heran kalau orang kita jadi jelek-jelekan. Jangan heran, kenapa? Nabi saja dijelek-jelekan oleh mereka, dituduh tidak adil dan sebagainya. Baik, kita ambil sampai titiknya di sini. Qal hina qassama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ghanaimah Hunain. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi ghanimah dari perang Hunain. Ini memang dalam riwayat yang lain ini terjadi dalam kisah Hunain. Dalam riwayat yang lain karena apa? Kisah yaitu apa? Kiriman zakat yang datang dari Ali bin Abi Thalib. Dan semuanya menunjukkan apa? Intinya memang di kejadian manapun masalah dunia, bukan dalam masalah apa? Masalah tauhid yang mereka perbincangkan, tapi masalah dunia khawarij itu. Faka'annahum ra'au fi uqulihimul fasidah, maka seakan-akan mereka melihat di dalam akal-akal mereka yang rusak, annahu lam ya'til fil qismah, bahwasanya Rasulullah SAW itu tidak adil di dalam pembagian. Fafaja'uhu bihadil maqalah, maka mereka mengejutkan Nabi SAW dengan perkataan tadi itu, i'dil ya Muhammad fa innaka lam ta'dil. Atau dalam riwayat yang lain apa itu? Innama hadil qismah lam yuradu biha wajhullah. Ini hanyalah pembagian yang tidak diinginkan darinya wajah Allah. Ini bukan hanya menuduh Rasulullah tidak adil, tapi juga menuduh Rasulullah tidak ikhlas. Ini na'udzubillah, sebagaimana disebutkan di dalam syarah-syarah hadis ini. Tayyib, summa kana zuhuruhum fi ayyami Ali. Kemudian munculnya mereka adalah di hari-hari Ali bin Abi Thalib. Itu muncul ketika apa? Betul-betul terbentuk pasukan apa itu? Pasukan Harura itu. Adapun pertama kali fitnahnya adalah maksudnya pertama membesar, bukan ujungnya, bukan kepalanya, tapi yang membesarnya adalah ketika apa? Ketika mereka
bergerak dari Mesir, sebagaimana dijelaskan Syekhul Islam di dalam kitab Minhajus Sunnah itu. Syekhul Islam memang hampir di seluruh perkara membongkar kejahatan kelompok-kelompok. Makanya beliau yang paling diserang dan paling dijelek-jelekan. Memang informasi terbesar dari Syekhul Islam kebanyakan kita dapatkan karena memang beliau paling banyak membaca buku. Baik. Syekhul Islam menceritakan bahwasanya sumbernya adalah kejadian di Mesir, yang mana Abdullah bin Saba al-Yahudi yang dijuluki sebagai Ibnu Sauda, alhamdulillah, istilahnya jadi jelek sekali. Nah, dia memang memunculkan diri sebagai seorang muslim yang zuhud di Mesir, mendakwahkan Islam dan sebagainya. Tapi kemudian apa? Setelah orang mulai percaya kepada dia, karena dia hampir tiap hari bicara amar ma'ruf nahi mungkar, dohirnya bagus. Tapi apa? Niatnya jelek. Mulai kemudian apa? Dia mengajak orang untuk membandingkan antara kejadian di zaman Abu Bakar dan Umar dengan kejadian di zaman Utsman. Di zaman Utsman, apa itu? Intinya adalah masalah yang mereka besar-besarkan masalah dunia. Padahal tidak seperti yang mereka bayangkan. Utsman itu nepotisme, hanya mengutamakan keluarga, tidak seperti itu. Tapi mereka memanipulasi informasi. Kemudian mereka menggambarkan Utsman seperti ini. Akhirnya betul-betul terbentuk kebencian kepada Umar. Kepada Utsman, tayyib. Nah, kemudian apa? Ribuan orang dari Wawwa Mesir, kata siapa itu? Imam Ibnul Arabi, istilahnya Wawwa dari Mesir itu, orang-orang tolol dari Mesir, ribuan berangkat dan masuk ke mana? Masuk ke Madinah. Dan pada waktu itu jumhur sahabat mereka sedang di Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Nah, kemudian mereka yang mengepung rumah Utsman bin Affan selama 50 hari itu, dan seterusnya, kisah yang panjang. Sampai terbunuhnya Utsman. Kemudian setelah terbunuh Utsman, maka orang-orang Khawarij tadi mereka bergabung dengan pasukan Ali, sehingga keadaan jadi semakin kacau. Sehingga yang nampak bagi pasukan yang nun jauh di sana, Mujahidin yang di Syam yang dipimpin oleh Muawiyah, ini sumber dari kekacauan adalah dari pihak Ali. Akhirnya apa? Nanti ujung-ujungnya terjadi perang besar, perang Siffin itu, yang menyebabkan ribuan sahabat dan para tabi'in itu terbunuh. Na'udzubillah. Jadi memang itulah yang terjadi. Fitnah Khawarij. Nah, setelah terjadi perdamaian antara Ali dengan Muawiyah, kemudian apa? Mereka betul-betul membentuk pasukan tersendiri di Harura itu. Orang-orang Khawarij ini. Baik. Faqatalahum fi Nahrawan. Maka Ali bin Abi Thalib membunuh mereka di Nahrawan. Dan kisahnya disebutkan secara panjang juga dengan sanad yang sahih oleh Imam Al-Ajuri di dalam Asy-Syariah, tentang kisah bagaimana kejadian itu panjang lebar dengan sanad yang sahih. Taib summa tasya'abat minhum syu'ubun wa ara wa ahwa. Kemudian bercabang-cabang dari mereka percabangan-percabangan, pendapat-pendapat dan hawa nafsu satu sama lain saling mengkafirkan dan seterusnya. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Syekh Jamil Rahman meninggal sudah. Meninggal, beliau dibunuh secara licik oleh orang Khawarij. Syekh Jamilur Rahman, yaitu ada salah seorang dari orang yang di dalam masjid itu dipercaya bahwasanya dia seperti yang lain lah. Makanya memang Ahlus Sunnah itu mereka bukan orang yang suka buruk sangka. Dohirnya orang ini mau ngaji terus, mau sholat terus dan zikir, dan juga dohirnya ikut tauhid yang baik, maka mereka percaya. Ternyata orang ini orang yang jahat, dia adalah utusan dari Hikmatyar dan pemimpin-pemimpin yang di situ. Siapa itu namanya? Abdul Rafi Rasul Sayyaf dan lain-lain. Ternyata dia datang ke Syekh Jamilur Rahman, maksudnya pada suatu hari setelah dipercaya, dalam keadaan membawa kitab besar. Kemudian mu'anaqah, Syekh Jamilur Rahman nggak masalah mu'anaqah seperti biasa. Kemudian ternyata kitabnya dibuka, orang menyangka biasa, namanya buka kitab. Ternyata kitabnya sudah dilubangi, ada pistol di situ. Kasihan, tertembak kepalanya dan dada beliau. Nah, kemudian Kemudian terkejut pasukan Syekh Jamilur Rahman, pengawal-pengawal beliau, akhirnya terjadi baku tembak. Nah, orang ini karena dia memang sudah siap, maka dia menembak tiga pengawal yang lain. Nah, kemudian semakin banyak pasukan Syekh Jamilur Rahman mengepung dia, akhirnya dia bunuh diri. Udah berapa dosa yang dia buat tuh. Sampai terus dosa terakhir adalah bunuh diri. Itulah kejadian Syekh Jamilur Rahman. Kemudian pasukan Kunar setelah itu dipimpin oleh Syekh Samiur Rahman rahimahullah. Kisah setelahnya kita tidak tahu setelah itu. Dan beliau mengumumkan bahwasanya dakwah ini adalah dakwah Allah dan Rasulnya, tidak tegak dengan orang yang kalau orang ini meninggal berarti dakwah kami selesai. Enggak, bahkan kami akan terus melanjutkan dakwah tauhid dan seterusnya. Dan kita enggak tahu setelah itu kisahnya, tapi yang terjadi Afghanistan sekarang seperti itu.
Allahul musta'an.